Saya bertanya kepada para tetua negara ini. Apakah Mahdoumabad bukan bagian dari negara Pakistan? Bukankah hukum yang sama berlaku di sini seperti di seluruh negeri? Jika hukum yang sama berlaku di sini, lalu di manakah hukum itu? Di mana medianya yang memuat berita terkini sepanjang hari tentang kematian seekor anjing di kota besar seperti Lahore, Karachi, Islamabad? Apakah mereka tidak melihat pembunuhan 3 gadis tak berdosa di Mahdoumabad? Siapa yang akan bertanya kepada polisi di sini? Siapa yang akan bertanya kepada mereka mengapa pembunuhnya belum tertangkap? Kenapa belum ada satu orang pun yang ditangkap? Tidak ada yang akan bertanya kepada mereka. Tidak ada yang akan bertanya kepada mereka. Mungkin nyawa orang yang tinggal di sini bahkan lebih buruk dari binatang. Sampai kapan akan seperti itu? Sampai kapan akan seperti itu? Sampai kapan orang tak bersalah yang tinggal di sini tidak akan mendapatkan keadilan? Untuk berapa lama? Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Dia meneleponmu berulang kali tetapi kamu tidak datang. Dia telah mencoba untuk mengambil nyawanya. Itulah sebabnya kami harus menghubungi Anda. Syukurlah adiknya melihatnya tepat waktu dan menelepon saya. Jika sesuatu terjadi padanya, kami tidak akan bisa menunjukkan wajah kami kepada siapapun. Bagaimana bisa menghentikan orang berbicara? Sekarang nak, beritahu kami tanggal berapa pernikahannya? Kamu tinggal menikah dengannya dan bebaskan kami dari tanggung jawab ini, nak. Nikahi saja dia. Di mana dia? Saya ingin bertemu dengannya. Ya, masuklah bersamaku. Ayo pergi. Ayo nikahi dia, nak, dan bebaskan kami dari tanggung jawab ini. Kami sangat khawatir karena boneka kami. Jangan khawatir, biarkan aku bertemu dengannya, lalu kita akan membicarakannya. Datang. Dari mana saja kamu? Aku meneleponmu berkali-kali. Kenapa kamu tidak menerima teleponku? Maukah kamu bunuh diri jika aku tidak mengangkat teleponmu? Pertama katakan padaku kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Kamu tahu betul bahwa aku tetap sibuk. Ada 1000 hal yang harus dilakukan. Itulah sebabnya aku tidak bisa berbicara denganmu. Tapi kamu bisa saja meluangkan waktu untukku. Sama seperti yang biasa Anda lakukan sebelumnya. Kamu tidak pernah melewatkan panggilanku. Jika saya tidak bertemu, kamu biasa meneleponku untuk menemuimu. Apa yang terjadi sekarang? Lihat Ramsa. Pertama-tama, saya tidak suka tindakan tidak dewasa ini. Jika aku tidak dapat berbicara denganmu suatu hari nanti, maukah kamu bunuh diri? Dengan melakukan semua ini, kamu tidak dapat mendapat tempat di hatiku. Sebaliknya, Anda bisa menciptakan kebencian. Kamu biasa berkata, ketika kamu jatuh cinta pada seseorang, maka kamu tidak bisa membenci orang itu. Saya benar. Tapi apa yang kamu lakukan? Itu akan menciptakan kebencian. Saya tidak tahu apa-apa. Kamu berjanji denganku. Maukah kamu menikah denganku? Saya sudah berjanji. Dan aku akan memenuhinya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi jika kamu memerasku. Jaga dirimu. Saya akan datang lagi. Lalu katakan padaku apa yang sudah kamu putuskan? Itu permintaanku padamu, bahwa kita harus menetapkan tanggal suatu bulan. Kamu seharusnya menjelaskannya pada putrimu. Terutama perbedaan antara benar dan salah. Kamu seharusnya menjelaskannya. Tetapi, lihat aku sudah berpikir banyak. Saya sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, kami telah memutuskan hal itu.
Kami tidak akan bisa menikahi putrimu. Kita tidak bisa menikahinya. Lihat, dunia mengenal dan menghormati saya. Semua orang tahu kalau aku sudah punya istri. Saya punya seorang putri. Bahkan jika kami menikahi putrimu, kita tidak akan bisa menerima dia sebagai istri kita di depan dunia. Dan itu salah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Anda baru saja melihat kondisinya. Untuk berapa lama kita harus menunggu? Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dan inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Carilah anak laki-laki yang baik untuknya. Dan membuatnya menikah dengannya sesegera mungkin. Itu akan lebih baik bagimu. Dan untuk juga, apa yang kamu katakan, kamu bilang kamu akan menikahinya. Iya, aku mengatakan itu. Iya, aku mengatakannya, aku ingat. Dan aku ingat aku mengatakan kebohongan itu karena kamu. Putri Anda. Dia mengharapkan. Pikirkan tentang itu. Jika ada yang mengetahuinya saat itu, akankah ada yang melihat wajahmu? Akankah ada orang yang menghormatimu? Ini salah. Kamu tidak bisa melakukan ini? Lihat, kami berdua melakukan kesalahan. Dan bukannya menghukum diri kita sendiri seumur hidup. Lebih baik kita menjalani hidup kita dengan damai. Anda mendengarkan saya. Temukan anak laki-laki yang baik dan buat dia menikah. Dan jika kamu butuh sesuatu, hubungi kami dan saya akan mengirimkan mobilnya. Biarkan aku pergi. Lihat Mahi, kamu tahu betul, aku tidak pernah menginginkan istri seperti itu, yang masalah pribadinya menjadi prioritas utamanya. Dan bukan suaminya, anaknya atau rumahnya. Masih ada waktu. Bahwa hubungan yang tersisa di antara kita. Jika Anda ingin menyelamatkan hubungan ini, lalu tinggalkan semua ini. Kamu sudah bangun? Ya, aku tidak bisa tidur. Aku tahu kenapa kamu tidak bisa tidur. Tetapi, kenapa Asyar pergi? Saya pikir dia akan tinggal di sini malam ini. Siapa yang dapat bertanya kepadanya mengapa kamu datang? Mengapa kamu pergi? Mahen, kamu boleh menanyakan semua ini. Ini hakmu sebagai seorang istri. Ibu, dia tidak pernah memberiku hak ini. Putriku, kamu tidak bisa mendapatkan kebenaran tanpa mengklaimnya. Masalah tidak terselesaikan dengan menyimpan keluh kesah dalam hati. Anakku, kalian berdua adalah orang-orang yang cerdas. Duduk bersama dan selesaikan ini dengan cinta dan hormat. Menerima sebagian apa yang dia katakan. Dan buat dia menerima apa yang kamu katakan. Ibu, pikiran kami menjadi sangat berbeda sekarang. Anakku, dua orang yang berbeda bisa menjalani kehidupan yang sangat sukses. Ada banyak contoh. Anda sendiri adalah pengacara. Kamu tahu hal-hal seperti itu. Anda memiliki kasus yang berbeda di depan Anda. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Di luar, Anda akan memenangkan kasus pengadilan. Di rumah, kamu akan memenangkan hati suamimu. Saya akan mencoba melakukan upaya. Kamu harus. Sekarang gadis baik, cepat ganti baju, ini sudah larut malam. Dan tidur. Aku akan menggantimu. Pergilah dan tidur. Kamu harus segera tidur. Oke, kalau begitu aku pergi sekarang, gadis baik. Apa yang dia katakan? Mengapa diam saja? Berbicara sesuatu. Apa yang harus dikatakan?
Kalian semua juga harus diam. Apakah dia memberi tanggal? Kita tidak akan mendapatkan kencan darinya. Dia telah menolak untuk menikahinya. Tapi dia mengatakan itu. Dia telah berbohong. Dia berbohong kepada kita. Dia menipu kita. Dia menipu kita untuk menghapus dosanya. Dia membuat kami dan putri kami bodoh. Bagaimana aku menjelaskan hal ini pada Rida? Dia sangat bersemangat dengan pernikahannya. Apa yang harus saya katakan padanya? Ketika noda pada kain tidak mudah hanyut. Pakaian seperti itu harus diganti. Kalau tidak, kita harus malu di hadapan dunia. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa yang ingin Anda katakan? Asher Ibrahim. Dia adalah noda. Jelaskan hal itu kepada putri Anda. Dia harus melupakannya. Pria itu tidak layak untuk wanita manapun, dia hanyalah noda jelek. Dia tidak akan bisa mentolerirnya. Dia akan mati. Bahkan kita tidak hidup. Kita juga dikubur hidup-hidup oleh ini. Kamu tahu itu adalah kesalahan kami dan putri kami. Dan hanya kita yang harus menoleransi semuanya. Kita harus menoleransi segalanya. Halo. Anda memberikan nomor Anda di tanda tangan. Ya, mungkin aku tidak sengaja memberikannya. Sebenarnya kita melakukan banyak kesalahan saat ini. Itu berarti kamu. Menatap matamu, kupikir kamu ingin mengatakan sesuatu. Tapi kamu tidak bisa. Saya pikir saya harus mengetahuinya dengan memberikan nomor saya. Itu berarti kamu tahu betul bagaimana membaca hati seseorang melalui matanya. Apa yang bisa kita lakukan? Penyair memang seperti itu. Penyair dan penulis tidak hanya menulis. Nyatanya, Dan apa? mereka mengagumi keindahan. Apakah ada pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kami menangkapnya di dalam hati kami. Arti, Kami tidak pernah lupa, omong-omong, kecantikan adalah anggur itu, yang ingin diminum manusia sepanjang hidupnya. Mereka tidak pernah ingin menyingkirkannya. percakapanmu membuatku terpesona. Apa yang kamu lakukan besok malam? Kami akan menunggumu. Untuk kedatanganmu. Sungguh, Apa kau percaya itu? sejujurnya, aku tidak bisa mempercayainya. Bisakah kita makan malam bersama? Mengapa tidak? Oke, baiklah kalau begitu, aku akan mengirimimu pesan tentang tempatnya. Aku akan menunggumu. Apakah kamu melihatnya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia pasti akan datang? Dia akan segera menikah denganku. Dan kamu tidak mempercayaiku. Bahkan kamu tidak percaya. Itulah sebabnya kamu mencoba bunuh diri. Oke, tinggalkan hal-hal lama ini. Beritahu saya, apa yang seharusnya menjadi warna gaun pengantinku? Kendalikan dirimu, kakak. Masih ada waktu, pikirkanlah. Saya tidak percaya itu, Asher Pak. Mengapa? Kenapa kamu tidak percaya padanya, saudari? Dia adalah pria yang sudah menikah. Dia adalah ayah dari seorang putri. Bahkan jika dia menikahimu, kamu tidak akan tetap bahagia bersamanya. Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri dengan keluarganya? Dia memiliki seorang istri dan seorang anak. Kamu akan menjadi istri kedua. Dan kamu tahu itu. Istri kedua tetaplah istri kedua. Tidak bisakah kamu membicarakan sesuatu yang baik? Apakah saya istri pertama atau istri kedua? Tuan Asher sangat menyayangiku. Dan aku percaya padanya bahwa dia akan membuatku sangat bahagia. Kamu mengenal orang yang mencintaimu dengan mengkhianati istri pertama. Besok dia akan meninggalkan wanita kedua dan mencintai wanita ketiga. Bagaimana Anda bisa mempercayai orang dengan sifat seperti itu? Kenapa kamu tidak mengerti? Anda wanita cantik dan berpendidikan. Kamu bisa menjadi pilihan pertama dan terbaik seseorang. Lalu mengapa yang kedua?
Ibu lihat hal-hal buruk apa yang dia katakan kepadaku. Saya tidak ingin mendengarkannya. Dia iri dengan nasib baikku. Kamu tinggal mempersiapkan pernikahanku. Saya seorang tamu di rumah ini selama beberapa hari. Dan sekarang aku merasa sangat lapar. Saya akan membawa sesuatu untuk dimakan. Saya tidak ingin belajar. Beritahu aku satu hal, bagaimana Anda akan menulis jika Anda tidak bisa membaca? Dan jika Anda tidak tahu cara menulis, bagaimana kamu akan menulis surat kepadaku ketika aku akan pergi ke kota? Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke kota. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kamu marah? Bagaimana saya bisa menjadi dokter jika saya tidak pergi ke kota? Apakah semua dokter sudah meninggal? Bahwa kamu ingin menjadi dokter juga? Jika Anda ingin menjadi dokter, pelajarilah dari para dokter di sini. Tapi tidak perlu pergi ke kota. Apakah kamu sudah gila? Bagaimana seseorang bisa menjadi dokter dengan cara ini? Makan itu, memakannya juga, dan... Kemana kamu pergi? Kenapa kamu peduli, bahkan jika aku mati dimanapun? Dengarkan aku. Tinggalkan tanganku. Bibi sendiri telah memberikan tanganmu kepadaku. Sekarang bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskan tangan ini. Dipahami? Pembohong. Saya mengatakan kebenaran. Tapi tetap saja aku tidak akan membiarkanmu pergi ke kota. Bano. Kamu pembohong Zafri. Kamu bilang kamu tidak akan pernah lepas dari tanganku. Kamu meninggalkan semuanya di sini dan bahkan tidak menulis surat. Sekarang lihatlah, setelah kamu kembali ke desa, aku tidak akan berbicara denganmu sekalipun. Putri Bano. Putri makan beberapa makanan. Saya tidak lapar. Berapa lama kamu akan tetap lapar? Kamu belum makan apapun sejak kemarin. Kenapa kamu memusuhi dirimu sendiri, Bano? Sudah kubilang aku tidak lapar. Bano putriku, aku tidak bisa melihatmu dalam kondisi seperti ini. Oke. Jika bukan untuk dirimu sendiri, makanlah setidaknya 2 potong untuk ibumu. Ibu. Seberapa jauh kota ini dari sini? Bano, saya tidak tahu seberapa jauh jarak kota dari sini. Saya hanya tahu jalan menuju kota. Dan jalan itu sangat panjang. Kita tidak bisa melihat di mana ujung jalan itu. Putriku sudah gila. Saya masih makan. Oke, makan ini juga. Cukup. Apa yang kamu katakan? Saya mengatakan yang sebenarnya, Ayah. Saya pergi ke kota kemarin. Dan saya juga kuliah di Universitas Zahida. Tapi dia tidak ada di sana. Dia sedang berkeliaran dengan seorang anak laki-laki. Saya telah mengumpulkan semua informasi. Dia adalah teman sekelasnya yang berkeliaran dengannya. Ayah yang dihormati, jika aku tidak takut dengan kemarahanmu, saya akan dengan paksa membawanya kembali. Anakku, kamu pasti salah paham. Zahida tidak seperti itu. Dia tidak bisa berkeliaran dengan laki-laki. Sebaiknya kamu diam saja, ibu yang terhormat. Kamu telah membuatnya ceroboh.
Suatu hari dia akan merusak seluruh reputasi dan kehormatan kita. Dan kamu masih tidak percaya. Ibu yang dihormati, Anda harus mengambil keputusan kepulangannya sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan sangat menyesalinya. Saya tidak mengerti. Siapa yang memberitahu saudaraku tentangmu? Jika dia sudah mengetahui tentangmu, itu berarti dia tahu segalanya. Itulah sebabnya aku memberitahumu hal itu sebelum terjadi keributan. Kamu harus memberitahu ayahmu bahwa kami berdua saling mencintai. Dan kami ingin menikah. Kami tidak mempunyai niat buruk. Kamu tidak mengenal ayahku. Dia tidak akan memahami hal ini dengan mudah. Dia bisa melakukan apa saja jika dia mau, tapi harga dirinya tidak mengizinkan hal itu. Saudara perempuan dan anak perempuannya di rumahnya untuk berbicara dengan pria yang tidak ada hubungannya. Zahida, lalu apa yang akan kamu lakukan? Sekarang aku hanya akan berbicara dengan ayahku, karena aku sudah tidak mempunyai harapan lagi pada kakakku. Ayahku. Salam Bapak yang terhormat. Ayah, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Putriku, aku baik-baik saja. Tapi aku sedih padamu. Aku sudah beberapa hari tidak melihatmu. Segera kembali. Ya ayah, aku juga sangat sedih tanpamu. Aku ingin bertemu denganmu. Tapi kamu tahu betul aku ada ujian akhir. Saya tidak tahu itu. Kamu baru saja kembali segera. Saya harus berbicara dengan Anda tentang beberapa hal penting. Anda dapat kembali setelah tinggal selama 2 hari. Oke ayah. Beri aku waktu 2 hari saja. Saya akan mengajukan cuti di universitas. Dan kemudian aku akan kembali. Zahida. Sangat penting bagi Anda untuk kembali. Ya, ayah yang terhormat. Hati-hati. Ada apa Zahida? Kamu terlihat sangat khawatir. Hal yang aku takutkan terjadi. Ayah memanggilku kembali. Zahida, saya pikir itu, jika kamu kembali ke rumah kali ini, mereka tidak akan membiarkanmu kembali. Itu, saya akan mengetahuinya setelah pergi ke sana. Zahida, haruskah kita melakukan pernikahan di pengadilan? Menguasai. Anda tahu betul bahwa Anis sangat emosional. Dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak senang Zahida belajar di universitas sejak awal. Kamu seharusnya tidak mempercayainya begitu saja. Dan tidak menghentikan studi Zahida. Saya tahu betul hal itu. Apa yang harus aku percayai oleh Anis dan apa yang tidak boleh aku percayai. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Saya pikir dia sudah cukup belajar sekarang. Dia harus menikah. Dia tidak akan kembali setelah dia pulang. Aku akan membuatnya menikah. Putri kami harus menikah. Secepat mungkin. Tuanku, bagaimana kamu bisa mengatur pernikahannya seperti itu? Putriku berpendidikan. Harus ada proposal yang cocok untuknya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya telah membuat keputusan. Kamu harus mempersiapkan pernikahannya, dan kami akan menemukan proposal.
Terlihat cerah. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi caraku memahami keluargamu. Mereka tidak akan pernah menyetujui pernikahan kami. Dan kemudian kita hanya punya satu jalan tersisa. Jika kita melakukan pernikahan pengadilan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah menikah aku akan ikut bersamamu ke rumahmu. Maka mereka harus menerima pernikahan kita. Saya pikir Anda belum memahami keluarga saya. Saya putri dari rekan Daud. Dengan satu gerakannya, ribuan orang siap dipenggal lehernya. Tak seorang pun berpikir untuk tidak menerima perintahnya. Majid. Saya tidak ingin mempermalukan ayah saya yang terhormat. Saya ingin meyakinkan dia. Saya ingin membuat dia setuju. Bagaimana jika dia tidak setuju? Kamu tahu aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Saya akan mati Zahida, mohon setuju dengan saya. Kita harus melakukan pernikahan di pengadilan. Coba pahami Majid, itu tidak bisa terjadi. Anda tidak mengerti Zahida. Saya hanya meminta untuk menikah. Setelah kita menikah, dia tidak akan bisa menikahimu secara paksa di tempat lain. Cobalah memahami apa yang saya katakan. Zahida, aku akan menjagamu dengan baik. Kamu bisa percaya padaku. Apa kabarmu? Hai, saya baik-baik saja, tapi sejujurnya saya tidak percaya dengan Ashraf Ibrahim itu. Akan datang, Ashraf Ibrahim akan datang menemuiku. Itu juga atas undanganku. Saya tidak dapat mempercayai ini. Tapi aku sudah datang. Sekarang sebaiknya kita duduk atau kamu akan tetap berdiri dan berbicara. Oh maaf, silakan duduk. Tolong duduk. Hai, Ten, Ashraf Ibrahim. Ya, Dia adalah tunanganku Tanvir. tidakkah kamu tahu bagaimana harus bersikap? Kamu tidak punya rasa malu. Anda membuat video tanpa izin. Pak, Lihat dia. Dia membuat video tanpa izin apapun. Saya tidak datang ke restoran karena ini. Tuan kami mohon maaf. Pak, kami mohon maaf kepada Anda bahwa hal itu tidak akan terjadi lain kali. Kami tidak akan membiarkan tamu manapun berperilaku seperti ini lain kali. Seharusnya aku tidak datang atas undanganmu. Saya membuat kesalahan. Tapi, Tuan, dengarkan. Ibu, apa yang kamu katakan? Tolong buat ayah mengerti. Sangat penting bagi saya untuk tetap di sini. Kalau tidak, semua kerja kerasku akan sia-sia. Anakku, saudaramu telah menyalakan api dan itu tidak akan padam tanpa Anda datang ke sini. Ibu, apakah kamu tidak percaya padaku? Apakah ayah tidak percaya padaku? Bagaimana kamu bisa percaya apa yang saudara katakan kepadamu? Kami percaya padamu, itulah sebabnya kami memintamu untuk kembali. Kamu sangat mengenal ayahmu. Dia akan puas dengan kedatanganmu. Dan mungkin dia mengizinkanmu kembali juga. Tapi ibu, Semakin banyak waktu yang Anda perlukan untuk kembali ke rumah, semakin sulit meyakinkan ayahmu. Kau kembali, jangan membuatnya marah. Itu akan lebih baik. oke ibu. Selamat tinggal. Halo. Apa yang terjadi? Kamu bahkan belum makan malam. Dan kamu kembali dengan suasana hati yang buruk karena bocah itu. Kamu salah paham. Suasana hatiku kesal bukan karena cowok itu, tapi karena kamu. Karena Aku memberimu waktu untuk bertemu. Dan kamu juga membawa tunanganmu. Saya tidak tahu siapa pria malang itu. saya adalah pengagum Anda dan dia ingin bertemu dengan Anda. Setengah dari dunia adalah penggemar Ashraf Ibrahim.
Sekarang kita harus pergi dan bertemu separuh dunia. Kamu tahu aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Itulah sebabnya aku memberimu waktu untuk bertemu. Dan kamu telah menyia-nyiakan hari dan waktuku. Kenapa kamu menjadi sangat marah? Aku harus jadi apa kalau tidak marah? Apakah kamu dalam suasana hati apa aku datang menemuimu? Itu seharusnya sulit dipercaya bagi Anda. Ashar Ibrahim sendiri datang menemuimu. Dan kamu. Tidak ada yang seperti itu. Setidaknya dengarkan aku. Saya telah mendengar banyak hal tentang Anda. Dan saya tahu itu, bahwa hanya kamu yang bisa membantu kami. Kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu adalah Putri Mian Daud. Ya. Mian Daud. Dia adalah ayah saya. Ayahmu sangat terkenal. Mungkin hampir tidak ada orang di negara ini yang tidak mengetahui rekan Daud. Bukankah begitu dengan melakukan pernikahan di pengadilan? Reputasi ayahmu bisa jadi kerusakan. Dia bisa dipermalukan. Tetapi kamu tidak mengenal ayahku. Dia tidak akan pernah mengizinkan kita menikah dengan cara apapun. Dan kami berdua tidak bisa bertahan hidup tanpa satu sama lain. Tolong atur pernikahan pengadilan kami. Saya minta maaf. Tapi aku tidak bisa membantumu. Tapi kenapa? Maksudku, kenapa kamu mengatakan ini? Tapi kamu membantu semua orang. Dan kami datang kepadamu dengan banyak harapan. Tolong. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Lihat. Saya membantu gadis-gadis yang tertindas dan membutuhkan. Dan kamu adalah gadis kaya. Anda terpelajar dan mapan. Jika gadis sepertimu juga takut, menurut adat istiadat nenek moyang dan keluargamu, dan mulai melakukan pernikahan pengadilan, lalu bagaimana sistemnya akan diubah? Bagaimana akan ada perubahan? Dan gadis-gadis lainnya yang tinggal di desa dan pedesaan, yang berharap mereka juga bisa melanjutkan ke universitas. Kita juga harus keluar dan pergi ke perguruan tinggi. Apa yang akan terjadi pada mereka? Orang tua mereka akan memberi mereka contoh dan mengatakan itu. Gadis-gadis setelah masuk universitas menjadi ceroboh dan buruk. Anda akan bersembunyi di suatu tempat dan mulai menjalani hidup Anda. Apa yang akan terjadi pada mereka? Hidup mereka akan lebih sulit. Sudahkah kamu memikirkannya? Tidak. Saya selalu memikirkan diri saya sendiri. Dan kamu tidak mengenal ayahku. Dia tidak akan pernah membiarkanku menikah dengan Majid. Dia tidak akan pernah menyetujui masalah ini. Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Karena aku tidak bisa hidup tanpa Majid. Lihat, kamu baru saja mengatakan itu padaku. Saudara laki-laki dan ayahmu, mereka juga menentang gagasanmu. Pergi ke universitas. Mereka juga menentang gagasan Anda masuk universitas. Tapi kamu tetap keras kepala. Dengan dedikasimu, mereka setuju untuk kebahagiaanmu. Siapa tahu dia mungkin setuju kali ini juga. Setidaknya kamu harus mencobanya. Lihat apakah mereka tidak setuju. Bahkan kemudian Anda memiliki pilihan untuk menikah di pengadilan. Anda dapat memanfaatkan opsi ini. Tapi itu harus menjadi pilihan terakhir. Anda tidak boleh menggunakan opsi terakhir sebagai pilihan pertamamu. Dan jika mereka tidak setuju, maka aku akan melangsungkan pernikahan istanamu. Saya akan membantu Anda dalam segala hal. Baiklah. Tapi sebelum itu, Anda perlu membuat mereka setuju dengan Anda. Tapi kamu tidak kenal kakak laki-lakinya. Dia memiliki pola pikir yang sama sekali berbeda. Jika dia bahkan berbicara dengannya tentang pernikahan cintanya, dia bahkan bisa menyakiti mereka. Tidak. Saya tidak berpikir hal seperti ini akan terjadi. Dan kamu dibesarkan di rumah itu. Dia harus memiliki pengertian tentang bagaimana menangani kakak dan ayahnya. Kapan dia harus berbicara dengan mereka, menemukan peluang yang tepat, mendiskusikannya dengan mereka, lalu lihat apa yang mereka katakan. Ayo pergi.
Terima kasih. Semoga beruntung. Anda memiliki nomor saya. Anda dapat menghubungi saya kapanpun Anda membutuhkannya.